Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini kita akan kembali melanjutkan segmen mengenal para pahlawan, yaitu sebuah segmen di mana saya akan menceritakan kisah para pahlawan yang ada di Tanah Luwu dan daerah-daerah lain yang ada di Sulawesi Selatan tentunya. Di episode ketiga kali ini kita akan membahas tentang Muhammad Yusuf Arif, seorang pahlawan yang juga berasal dari Tanah Luwu. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa saya mengajak teman-teman semua untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia kisah hidup Muhammad Yusuf Arif. Beliau dilahirkan pada bulan Januari tahun 1918 di kota Palopo. Ayahnya bernama Muhammad Arif yang berprofesi sebagai pegawai pemilik sekolah dan ibunya bernama Daeng Nasora. Muhammad Yusuf Arif sebagai anak pertama dari 4 bersaudara. Pendidikannya dari Inland State School kemudian dilanjutkan ke sekolah guru lalu mengajar di Folk School di kota Palopo. Selain mengajar, Muhammad Yusuf Arif mengikuti kursus-kursus wartawan, baik kursus dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa asing seperti bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Berkat pengetahuannya melalui kursus wartawan tersebutlah, maka pada tahun 1943, Muhammad Yusuf Arif berangkat ke Makassar dan bekerja sebagai wartawan di harian pewarta Celebes. Harian itu dipimpin oleh Manai Sopihaan, sebuah harian di bawah pengawasan Jepang ketika itu. Sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta, maka beliau kembali ke kota Palopo. Secara rahasia, Muhammad Yusuf Arif telah membentuk sebuah organisasi yang bernama Soekarno Muda. Organisasi ini dipeloporinya sendiri dalam wilayah ibu negeri Abdeling Luwu. Tujuan organisasi ini adalah membuat gerakan untuk merebut kekuasaan dan senjata dari tangan Jepang serta untuk membela negara Indonesia. Pada pertengahan bulan Oktober 1945, dengan prakarsa Muhammad Yusuf Arif, beliau memimpin Konferensi Pemuda Republik Indonesia (PRI) di Sengkang. Konferensi tersebut dihadiri oleh utusan-utusan pemuda Republik Indonesia dari wilayah Jasira, Sulawesi. Adapun tujuan Konferensi Pemuda Republik Indonesia tersebut adalah mendesak raja-raja di Sulawesi agar tetap pada pendiriannya semula, sesuai dengan hasil konferensi raja-raja di Watampone, dan untuk menggalang kesatuan gerakan aksi melawan NICA dan KNIL yang mulai merajalela. Puncak ketegangan terjadi pada tanggal 20 Januari 1946, di mana pasukan KNIL pada malam hari mengadakan patroli di Bua, yang merupakan tempat strategis di mana para pemuda berjuang dan juga berlatih. Pertama-tama yang didatangi KNIL adalah rumah Opu Gawe, istri Andi Maradang bekas Opu Patunru dalam kerajaan Luwu. Rumah tersebut adalah Saworaja yang artinya rumah raja. Saworaja ini digeledah dan diobrak-abrik karena dianggap menyimpan senjata. Tindakan tentara KNIL ini dianggap suatu penghinaan terhadap raja dan menyinggung perasaan rakyat Luwu pada umumnya. Sebelumnya, KNIL masuk di Masjid Bua dan mengadakan tindakan yang sama, yaitu merobek-robek Al-Quran dan memukuli penjaga masjid dan orang-orang yang berada di tempat itu. Dengan perlakuan dan tindakan yang sewenang-wenang tersebut membuat hati rakyat Luwu terluka dan tidak bisa tinggal diam. Maka terjadilah pertempuran pada bulan Januari tahun 1946. Ketika terjadi insiden di Bua yang dikenal dengan nama istilah Bua Affair pada tanggal 21 Januari 1946, yaitu tentara KNIL telah merajalela dan menganiaya rakyat yang didampingi oleh tentara sekutu Australia. Maka Muhammad Yusuf Arif selaku komandan komando pertempuran bersama dengan Andi Jemma Datuk Luwu dan Kiai Haji Muhammad Ramli selaku Kadi Luwu memberikan ultimatum 2 kali 24 jam kepada tentara KNIL agar segera ditarik kembali ke dalam tangsinya beserta dengan senjata-senjatanya. Kalau tidak dan tetap bertahan, maka kondisi keamanan dan ketertiban tidak dapat dijamin. Namun sayang, ultimatum tersebut tidak digubris sedikit pun oleh komandan sekutu. Maka pada tanggal 23 Januari 1946, tepat pukul 3:30 subuh, terjadilah serangan total dan frontal rakyat Indonesia di kota Palopo, Bumi Saweri Gading, yang menyebabkan begitu banyak korban di antara kedua belah pihak. Sekitar pukul 6.30 pagi, seluruh kota dikuasai oleh pemuda di bawah pimpinan Muhammad Yusuf Arif.
Pada situasi yang begitu mencekam dan menegangkan ini, maka tentara Australia dan KNIL hanya tinggal bisa bertahan di dalam kubunya yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sebagian dari tentara KNIL membuka bajunya dan memakai celana kolor, dengan tetap memegang senjata meninggalkan tangsinya, dan membuat kubu pertahanan di sekitar pinggiran sawah, tepatnya di kaki gunung Patene, yang merupakan jalan menuju Tanah Toraja. Dengan jiwa dan semangat yang menyala, pasukan Soekarno Muda menunjuk Andi Tandriajeng untuk segera menuju ke istana kerajaan Luwu di Palopo untuk melapor kepada Andi Ahmad bahwa pasukan dan rakyat bersenjata di Buah siap menyerang. Kemudian Datuk menanyakan tentang kedatangan pasukan dari Lasusua, Sulawesi Tenggara, dan menegaskan bahwa pasukan tersebut telah tiba di Palopo dan serangan dapat dilakukan. Atas dasar itulah Andi Tandriajeng memerintahkan kepada pasukannya untuk siap siaga dan mengatur posisi strategis perjuangan. Bersamaan dengan itu, Muhammad Yusuf Arif menyiapkan pasukan komandonya. Rencana tersebut ternyata tercium oleh sekutu sehingga patroli kota Palopo diperketat. Maka pada waktu itu suasana kota Palopo kembali lagi dalam situasi yang mencekam. Selain Andi Tandriajeng dan Muhammad Yusuf Arif serta para pengawalnya yang telah siap menyerang, beberapa pemuda dan pejuang menjelang serangan 23 Januari 1946 seperti Muhammad Yusuf Setia, Muhammad Badawi Hadi Wijaya, Raden Sujono, Abdullah Daeng Malimpo, Abu Perto, Ahmad Ali, dan Andi Baso Rahim juga melakukan hal yang sama. Mereka telah bertekad sehidup semati demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Begitu besar peran intelektual dan peran strategis yang diemban oleh Muhammad Yusuf Arif. Saat itu, beliau menjadi simbol penggerak pemuda Luwu yang tergabung dalam organisasi perjuangan pemuda Luwu yang bernaung di bawah organisasi Soekarno Muda. Jabatan terakhir Muhammad Yusuf Arif dalam perjuangan adalah Kepala Staf Divisa Pembela Keamanan Rakyat (PKR), dan beliau dilantik pada tanggal 1 Maret 1946 di Latou, Patampanua, Sulawesi Tenggara oleh Andi Jemma atas nama Kepala Pemerintah Republik Indonesia Yogyakarta. Namun pada bulan Februari 1948, Tempo Rairai Kijigrat KNIL di Makassar telah menjatuhkan hukuman tembak mati kepada beliau bersama sahabat sekaligus teman-teman seperjuangannya dalam merebut kemerdekaan, yaitu bersama dengan Andi Ahmad, Andi Tandriajeng, Muhammad Landau, dan Muhammad Jupri Tambora yang kemudian hukumannya dirubah menjadi hukuman seumur hidup. Pada tahun 1950, Muhammad Yusuf Arif akhirnya dibebaskan dari penjara Cipinang dan terus ke Yogyakarta atas panggilan Kahar Musakkar dan Menai Sopiaan. Pada tanggal 15 Februari 1950, oleh Kahar Musakkar menjelaskan kepada Yusuf Arif yang baru saja bebas dari penjara. Kahar Musakkar selaku Komandan Grup Seberang KGS Tentara Nasional Indonesia, tepatnya di Jalan Gandomanan, Yogyakarta, mengatakan bahwa Divisi Pembela Keamanan Rakyat Indonesia atau PKR telah dimasukkan dalam Slow Garde Troops, di mana ia jadi komandannya sendiri oleh Panglima Besar Sudirman. Tak lama kemudian, Muhammad Yusuf Arif berangkat ke Surabaya dan menetap di sana. Pada tahun 1952, beliau mendirikan sebuah harian yang bernama Rakyat Berjuang di Makassar bersama dengan Bart Ratulangi. Beliau bersama sahabatnya Sueman Toro yang kemudian menjadi wartawan TNI di Jakarta berhasil mendirikan sebuah majalah dalam berbahasa Inggris, yaitu DSS Star di Makassar. Pada saat organisasi Legiun Veteran Republik Indonesia atau LPRI terbentuk, maka Muhammad Yusuf Arif dipilih sebagai anggota pimpinan LPRI Sulsel Ra di Makassar. Kemudian menerbitkan lagi surat kabar yang bernama Pelita Sulawesi yang membawa suara veteran Republik Indonesia di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Pada bulan Desember 1971, Muhammad Yusuf Arif datang dari Makassar untuk menghadiri konferensi Inkoperi, Induk Kopersi Veteran Republik Indonesia yang dilangsungkan pada tanggal 13-15 Desember 1971. Sebelum beliau meninggal, sempat juga dikunjungi oleh Bung Tomo yang ditemani oleh beberapa rekan-rekannya yang lain. Konferensi LPRI seluruh Indonesia di Jakarta yang sejatinya akan dilangsungkan pada tanggal 4 sampai dengan 7 Januari 1972 tidak sempat dihadiri oleh Muhammad Yusuf Arif. Beliau sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Jakarta. Beliau menderita penyakit jantung dan pada tanggal 10 Januari 1972 tepatnya pukul 12 siang, Muhammad Yusuf Arif, seorang tokoh pejuang 45 di Sulawesi Selatan, menghembuskan napasnya yang terakhir. Jenazah Muhammad Yusuf Arif diterbangkan ke Makassar pada tanggal 11 Januari 1972 dan disambut secara militer serta dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Panaikang pada tanggal 12 Januari 1972.
dengan dihantar oleh ribuan orang ke tempat peristirahatannya yang terakhir untuk selama-lamanya. Dan teman-teman, itulah tadi kisah singkat beliau. Dan saya kira cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like video ini, komen di kolom komentar di bawah, share video ke teman-teman kalian, dan subscribe juga channel ini tentunya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.